Halo semuanya, selamat datang di 5 detik jawab TOEFL. Seperti biasa teman-teman, di sini ada soal. Boleh teman-teman coba kerjakan dulu. Silahkan boleh teman-teman pause dulu videonya dan coba teman-teman jawab untuk soal ini ya. Ya, oke. Teman-teman akan bisa dengan mudah dan teman-teman akan bisa langsung menjawab soal ini kalau misalnya teman-teman itu sudah pernah belajar atau teman-teman itu paham dengan yang namanya inversion ya. Nah, jadi teman-teman, inversion ini adalah pola di mana dia mendahulukan verb dulu baru subjek gitu ya. Jadi biasanya kan yang namanya kalimat di dalam bahasa Inggris itu memiliki pola subjek dulu baru verb, teman-teman. Nah, cuman pola inversion ini ya, nanti dia itu terbalik. Nah, jadi inversion itu adalah pola ketika subjek sama verbnya itu terbalik. Jadi nanti di dalam susunan kalimat itu bukan subjek dulu baru verb, tapi verb dulu baru subjek, teman-teman. Nah, itu nanti yang disebut sebagai pola inversion. Nah, sebenarnya teman-teman, pola inversion ini banyak sekali sebabnya ya. Jadi teman-teman pasti pernah belajar ya. Salah satu yang memiliki pola inversion itu adalah ketika kita membentuk pola kalimat tanya ya. Nah, pasti teman-teman itu sudah sangat familiar sekali dengan pola kalimat tanya ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan kalimat tanya, maka nanti polanya verb dulu baru subjek ya. Pasti sering banget itu teman-teman ya. Contoh sederhananya misalnya ketika teman-teman bilang you are okay, itu berarti kan kalimat positif ya. Ketika dijadiin kalimat tanya, maka teman-teman tinggal balik saja antara subjek sama verbnya, kan jadinya are you okay gitu ya. Atau teman-teman juga bisa menemukan kasus misalnya, contoh yang paling sederhana misalnya ketika teman-teman bilang do you speak English. Nah, berarti itu akan ada pola inversi teman-teman di situ ya. Jadi verb dulu baru subjek. Verb dulu baru subjek gitu ya, teman-teman ya. Jadi pola inversion itu adalah pola di mana kita membalik antara subjek sama verb. Dan memang salah satu penyebab inversi itu adalah ketika dia dalam kalimat tanya. Nah, hubungannya teman-teman ketika di dalam soal TOEFL ya. Jadi inversion itu banyak sekali sebenarnya penyebabnya gitu ya. Nah, cuman yang menjadi catatan adalah ketika di dalam soal TOEFL itu teman-teman tidak akan pernah ada kalimat tanya gitu ya. Jadi di dalam soal TOEFL itu biasanya dia selalu dalam bentuk kalimat statement atau dalam bentuk kalimat positif. Maka tidak akan pernah ada bentuk inversi ketika dia itu dalam bentuk kalimat tanya di dalam soal TOEFL, teman-teman. Nah, cuman nanti penyebab kalimat itu harus diinversi atau harus dibalik antara verb sama subjeknya itu ada banyak. Jadi tidak hanya ketika dalam bentuk kalimat tanya saja gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas teman-teman salah satu penyebab inversi yang lain ya, yaitu adalah kata only and negative words ya. Jadi teman-teman di sini ya, salah satu penyebab inversi selain kalimat tanya itu adalah kata only dan negative words ya. Jadi memang dia itu adalah kata only dan kata-kata yang dia itu bermakna negatif. Nah, teman-teman nanti di sini kita bahas dulu yang untuk kata only ya, teman-teman ya. Jadi kata only ini dia menjadi salah satu penyebab inversi biasanya ya. Contohnya itu adalah kata not only. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman ketemu sama kata not only, maka setelahnya, susunan setelahnya itu biasanya nanti harus inversi, harus menggunakan pola yang terbalik. Polanya sama persis seperti ketika teman-teman membentuk kalimat tanya ya. Jadi teman-teman harus paham dulu nanti cara untuk membentuk kalimat tanya, dan tidak akan kita bahas di sini secara detail ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pelajari dulu bagaimana sih kita membentuk kalimat tanya. Nah, di sini ada kata not only ya. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan kata not only, maka pola setelahnya itu berarti dia wajib inversi. Nah, setelah kata not only, teman-teman, di sini ada juga kata only, terus dia itu bersama muncul dengan preposition ya. Contohnya di sini ada only in, ada only on, atau only at, only by, dan lain-lain ya. Atau misalnya teman-teman bisa juga bilang only from
ya. Jadi only ini diartikan hanya ya, berarti kalau only in berarti hanya di gitu, atau misalnya only on hanya pada ya, dan seterusnya ya. Jadi intinya di sini only ketika dia itu bertemu dengan preposition teman-teman, maka nanti dia juga akan menyebabkan inversi atau pola yang terbalik ya, seperti kalimat tanya. Terus ada juga only yang dia itu bertemu dengan conjunction ya. Contohnya di sini ada only if ya. Hanya jika berarti ketika diartikan, ada only because berarti hanya karena, only until berarti hanya sampai ya, only when berarti hanya ketika, only after dan seterusnya dan lain-lain ya. Jadi tidak terbatas teman-teman. Intinya kata only ini nanti dia akan menyebabkan inversi teman-teman ya. Nah di sini pola-polanya ya. Jadi ada only yang bersama dengan preposition, ada juga only yang dia itu bersama dengan conjunction, atau di sini juga ada kata not only. Jadi ketika teman-teman itu bertemu dengan only, maka dia akan menyebabkan inversi. Cuman teman-teman di sini kita bisa melihat ya teman-teman ya, kesamaannya kata only-nya di sini dia selalu nempel bersama dengan kata lain. Nah, itulah nanti only yang akan menyebabkan inversi. Jadi ketika misalnya only-nya itu hanya muncul sendirian, maka dia tidak akan menyebabkan inversi teman-teman. Oke, kita coba ke beberapa contoh ya teman-teman ya di sini. Oke, nah di sini misalnya kita ke contoh yang pertama. Di sini ada not only the company lost profits ya, but it also had to lay off workers. Nah, teman-teman ya, di sini dalam kalimat ini ya itu menjadi kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada kata not only ya, dan teman-teman sudah tahu ya, kita sudah paham bahwa kata not only itu dia akan menyebabkan inversi atau polanya terbalik ya. Jadi verb dulu baru subjek. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini kata the company sebagai subjek, lost di sini dia sebagai verbnya. Berarti dia menggunakan pola normal teman-teman. Berarti kalimat ini kurang tepat ya. Maka teman-teman kalimat ini seharusnya itu menggunakan pola yang sama seperti ketika membentuk kalimat tanya. Ya berarti gini aja teman-teman, ketika misalnya the company lost profits itu adalah kalimat positif, gimana caranya supaya dia menjadi sebuah kalimat tanya gitu ya. Nah ketika dia menjadi kalimat tanya, polanya seperti ini teman-teman. Did the company lose ya. Kenapa? Karena kata lost di sini adalah verb 2. Ketika sudah ada did, maka dia kembali lagi kepada bentuk yang verb 1 ya. Intinya cobalah mungkin teman-teman baca-baca lagi sih gimana caranya untuk membentuk sebuah kalimat tanya ya. Jadi intinya adalah pola inversi di sini sama persis seperti ketika teman-teman membentuk kalimat tanya ya. Jadi kalimat yang tepat seperti ini teman-teman. Not only did the company lose profits. Jadi verb dulu ya, di sini ada did, baru subjek, di sini baru the company-nya gitu. Jadi teman-teman polanya seperti itu. Nah ini yang kita sebut sebagai inversi ya, atau pola susun balik. Nah jadi dia terbalik, yang seharusnya subjek dulu baru verb, tapi dia verb dulu baru subjek gitu. Oke, contoh selanjutnya teman-teman. Untuk contoh selanjutnya di sini kita menggunakan only in ya. Jadi only in an emergency you should use this exit. Nah, berarti teman-teman di sini ketika diartikan ya, hanya dalam keadaan darurat kamu menggunakan si pintu keluar ini. Nah, teman-teman sama di sini ya. Di sini juga ada only ya, yang dia itu nempel bersama dengan in ya, atau lebih tepatnya di sini only in an emergency. Nah, di situ ada only ya. Nah, sedangkan seperti biasa teman-teman, di sini menggunakan kalimat pola yang normal, yaitu you should use. Seharusnya ketika ada only plus preposition, itu seharusnya menggunakan pola inversi, ya berarti tinggal dibalik aja teman-teman. Jadi jangan you should use, tapi seharusnya should you use. Nah, jadi ini adalah pola kalimat tanyanya atau pola inversi. Tapi teman-teman jangan salah paham, pola terbalik ini bukan berarti kalimat ini menjadi kalimat tanya ya, bukan ya teman-teman ya. Di sini dari tadi saya menyebutkan kalimat tanya itu maksudnya adalah polanya seperti kalimat tanya. Tapi kalau misalnya di sini apakah ini adalah kalimat tanya? Bukan. Dia tetap menggunakan titik, dia tetap merupakan sebuah kalimat statement. Oke, nah kita lanjut ke contoh yang terakhir teman-teman. Nah ini nanti akan ada sedikit perbedaan dan akan ada sedikit catatan ketika
teman-teman di sini menggunakan only dan dia itu only-nya bertemu dengan conjunction, teman-teman. Karena ketika only-nya bertemu dengan conjunction, maka nanti di sini akan ada dua kata kerja, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melihat video kita sebelumnya ya. Jadi di dalam satu kalimat itu ketika misalnya ada satu conjunction, berarti biasanya harus ada dua kata kerja atau harus ada dua verb. Nah, teman-teman, pola yang seharusnya diinversi itu adalah bukan verb yang setelah conjunction-nya ya. Di sini contoh ya. Only if you have a serious problem. Nah, ini maksudnya serius ya, teman-teman ya. You should call Mr. Franklin at home. Nah, teman-teman di sini ada dua subjek dan verb. Yang pertama ada you have, yang kedua ada you should call. Nah, yang mana yang harus diinversi, teman-teman? Yang harus diinversi adalah yang dia itu nggak nempel sama only if-nya ya, atau yang dia itu tidak dekat dengan si conjunction-nya ya. Jadi yang harus diinversi itu yang paling jauh ya, teman-teman ya. Jadi dalam kasus ini yang harus diinversi itu adalah yang you should call, bukan yang you have a serious problemnya, bukan ya. Karena si subject verb di sini adalah bagian dari si only if-nya, teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman pernah belajar ada yang namanya main clause, ada yang namanya sub clause ya. Nah, yang diinversi itu adalah yang main clause-nya. Tetap teman-teman ya, kita tidak akan bahas itu detail di sini ya. Mungkin kita akan bahas di video kita yang lain. Intinya adalah teman-teman, ketika teman-teman bertemu dengan pola only dan dia bersama dengan conjunction, biasanya selalu ada subject verb. Nah, bukan subject verb yang setelahnya itu yang diinversi, tapi yang paling jauh ya, teman-teman ya. Nah, dalam kasus ini berarti yang akan diinversi adalah yang you should call-nya menjadi should you, sorry teman-teman, di sini harusnya call ya. Jadi harusnya you should you call, teman-teman. Nah, jadi seharusnya dia menggunakan pola inversi di situ ya. Jadi teman-teman nanti yang harus diinversi itu bukan yang you have-nya, teman-teman ya, tapi yang you should call-nya di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman itu untuk pola inversi yang only. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya, teman-teman. Nah, tadi ya, jadi di sini kita akan membahas pola inversi yang dia itu disebabkan oleh negative words ya, teman-teman ya. Negative words itu maksudnya adalah kata-kata yang dia itu bermakna negatif. Nah, di sini contohnya kayak misalnya ada not once ya, ada at no time, di sini juga ada by no means ya, dan lain-lain, teman-teman. Masih banyak lagi, nanti setelah ini ada beberapa contoh lagi. Bisa contohnya misalnya di sini ada not once he was on time. Nah, di sini ada kata not once ya, berarti tak sekalipun ya, nggak sekalipun dia itu tepat waktu. Nah, maka karena ada not once, maka polanya seharusnya diinversi. Nah, di sini bukan jadi he was ya, tapi was he. Not once was he on time. Jadi harus verb dulu, teman-teman, baru subject. Oke, setelahnya di sini contohnya ada seldom ya. Seldom itu juga termasuk ke dalam negative words atau bisa juga ada dikategorikan sebagai semi negative words ya. Seldom itu artinya jarang. Itu juga masuk, teman-teman. Contohnya seldom I have heard such beautiful music. Jadi jarang sekali saya itu mendengar musik yang sangat indah gitu ya, yang begitu indah gitu. Nah, teman-teman, maka di sini tidak bisa kita menggunakan pola I have heard, tapi harusnya have I heard. Nah, ini ada contoh negative word yang lain ya, teman-teman ya. Harusnya tadi muncul di awal. Di sini ada nowhere, ada never, ada seldom ya. Ada rarely, scarcely, sama no sooner, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman di sini yang saya kasih contoh di sini memang termasuk yang sering muncul di dalam soal TOEFL ya. Jadi intinya teman-teman harus hafal apa saja sih penyebab dari si inversi ini, teman-teman ya. Nah, biasanya di sini kita dapat dua kategori yang menyebabkan inversi, yaitu ada kata only dan negative words. Teman-teman tinggal hafalkan saja, teman-teman tinggal pahami ya only tadi konsepnya seperti apa, dan di sini teman-teman juga bisa tinggal hafalkan saja negative words ya. Jadi si negative words ini nanti dia akan menyebabkan inversi. Oh iya, teman-teman, ini juga akan menjadi sebuah catatan ya, teman-teman ya. Yang akan menjadi sebuah catatan di sini adalah negative words ataupun only yang sebelumnya kita bahas.
itu akan menyebabkan inversi ketika dia terletak sebelum subjek verb atau ketika dia terletak di awal kalimat ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan dari tadi contoh-contohnya itu si negative words atau only-nya itu selalu kita taruh di depan. Karena memang dia hanya akan menyebabkan inversi ketika dia ada di awal kalimat atau jatuh sebelum subjek sama verb, teman-teman. Kalau misalnya dia ada di tengah-tengah, mungkin teman-teman juga sering ya dengar kata seldom ya, tapi tidak akan terjadi inversi kalau dia diletakkan di tengah-tengah. Contohnya misalnya di sini kata seldom ya. Ini coba misalnya ini seldomnya saya taruh di tengah-tengah, maka inversinya hilang. Jadi hanya dengan pola yang normal. Jadinya I have seldom heard. Boleh di sini seldom ditaruh di tengah-tengah ya, antara have sama heard. I have seldom heard such beautiful music. Itu juga boleh ya. Jadi nanti ingat-ingat bahwa inversi ini akan terjadi ketika only atau si negative words-nya ini itu terletak di awal kalimat. Jadi kalau dia di tengah-tengah atau dia di akhir itu maka tidak akan menyebabkan inversi, teman-teman ya. Nah, jadi catatannya di situ. Oke, tipsnya adalah intinya teman-teman perhatikan pola only dan negative words. Ketika ketemu di dalam soal TOEFL, maka pastikan berarti pola setelahnya itu harus menggunakan pola inversi. Terutama ketika only atau si negative words-nya ini dia munculnya di awal. Ya, jadi ketika misalnya ada only atau ada negative words, ya maka teman-teman harus langsung mencurigai, wah ini berarti akan ada pola inversi setelahnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya sampai di sini ya, teman-teman. Intinya adalah only dan negative words itu akan menyebabkan inversi. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sudah belajar bahwa kata only dan negative words itu dia menyebabkan inversi, maka teman-teman akan dengan mudah menjawab soal yang tadi yang sudah di awal ya. Teman-teman coba kerjakan ya, teman-teman ya. Petunjuknya simple, berarti petunjuknya di sini ada kata not only. Oke. Nah, jadi artinya ketika teman-teman bertemu dengan kata not only, teman-teman, maka teman-teman harus mencari pola ya di antara opsi A, B, C, D yang dia itu polanya inversi. Jadi kalau yang polanya normal, yang polanya biasa, teman-teman, yang polanya subjek sama verb, maka teman-teman tidak bisa pilih opsi itu, gitu ya. Nah, maka teman-teman kalau kita lihat ya, di sini pola yang tidak mungkin kita pilih karena dia menggunakan pola yang normal itu adalah pola yang di sini yang B ya, di sini ada trace sama provide ya, berarti dia menggunakan pola subjek sama verb, pola yang normal, maka B kita salahkan, nggak mungkin kita pilih B. Sama satu lagi kita juga tidak mungkin pilih yang D karena sama teman-teman, pola yang D itu juga menggunakan pola subjek dan verb ya, jadi dia menggunakan pola subjek dan verb. Di sini trace sebagai subjeknya, do berarti sebagai verbnya ya, berarti dia menggunakan pola normal, maka dia nggak mungkin kita pilih ya, karena yang kita cari ketika setelah not only itu harus verb dulu baru subjek. Nah, teman-teman di sini pilihannya ada dua. Yang pertama ada yang A ya, yang alpha, di sini ada do, trace, provide ya, terus yang C ada provide, terus ada trace. Nah, pola yang mana yang benar, teman-teman? Kita harus ingat lagi sebelumnya bahwa pola inversi ini polanya sama persis seperti kita membentuk sebuah kalimatannya ya. Nah, kalau kita membentuk kalimatannya itu bukan verbnya itu langsung kita taruh ke depan, teman-teman ya. Ini dalam tenses simple present ya. Dalam tenses simple present itu kita menggunakan auxiliary do, teman-teman. Kalau kita membentuk kalimat tanya. Maka kalimat yang C ini juga kalau kita masukkan juga nggak mungkin, teman-teman, karena dia tidak sesuai dengan pola kalimat tanya. Nah, ya udah, berarti pola yang paling tepat itu yang A ya. Jadi do, trace, provide. Nah, jadi teman-teman, intinya ketika teman-teman bertemu dengan kata only dan negative words, maka setelahnya harus menggunakan pola inversi atau pola susun balik, yang seharusnya subjek dulu baru verb, tapi nanti dia akan menggunakan pola verb dulu ya, baru subjek. Oke. Nah, jadi teman-teman intinya begitu ya, teman-teman ya. Sampai di sini dulu untuk penjelasannya ya. Jadi ya teman-teman harus ingat-ingat ketika teman-teman bertemu dengan salah satu dari only atau negative words, maka akan menyebabkan
Inversi. Oke. Sudah cukup ya teman-teman ya untuk episode kali ini. Teman-teman di sini seperti biasa ada soal ya. Di sini ada 2 soal. Teman-teman boleh silakan mencoba untuk jawab dan teman-teman bisa coba untuk jelaskan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan juga silahkan teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Oke. Silahkan boleh teman-teman pause dulu videonya untuk mencoba menjawab. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di next video.